Syukur Bapak Ibu yang keempat adalah apa? Jiwa empati sosial. Nah ini jiwa empati sosial. Jadi dengan urusan dengan wahablun minan nas, baik hubungan kepada yang vertikal juga baik ya, empati sosial. Kita dengan manusia baik banget ya. Tetapi kalau sama Allah itu nggak baik juga, hidup itu nggak ada apa-apanya. Misalnya di dunia itu jabatannya tinggi, uangnya banyak, mobilnya bagus, di mana-mana ladang sawahnya melimpah ruah. Tapi kalau ngaji nggak kelihatan, ya ibadah nggak dipikirkan, nggak dirawat, nggak dijaga, itu besok kalau mati nggak ada apa-apanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan sayyidu suhur wa anzalal Qur'an. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Bapak Ibu hajah haji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dan Bapak Ibu bersyukur, wabil khusus Ustadz Kabir Haji Juanda, teman akrab ketika ada tim Haji MTQ, beliau itu yang selalu bersama saya di Kepatian. Sebab saya tugasnya di Kepatian, Bu ya, ngurusi haji, ngurusi MTQ, pasi, masjid. Dari 5 kabupaten kota, ya, seprovinsi. Ibu dan Bapak pada kesempatan pagi hari ini bersyukur kepada Allah. Jadi syukurnya Bapak Ibu itu minimal hari ini itu 7 minimal. Ya. 1, mendidik jiwa rasa syukur kita kepada Allah. Sebab panjenengan duduk di sini di gedung ini termasuk saya bisa hadir itu bukan karena kebetulan, karena seizin Allah. Dan panjenengan tahun ini diberi jatah kesempatan oleh Allah adalah syukur panjenengan. Sebab tahun depan belum tentu ada jaminan ketemu bulan suci Ramadan. Yuk kita syukur ya. Sebab syukur itu sendiri ada cabangnya. Ada yang wasyukru bil qalbi, wasyukru bil lisan, wasyukru bil arkan. Ada yang cuma di hati, ada yang cuma di lisan, ada yang sampai yaitu melakukan apa yang menjadi perintah Allah termasuk larangan Allah. Itu yang pertama, syukur itu adalah yaitu Bapak Ibu yang diberikan anugerah pada kesempatan sore hari ini. Dengan syukur itu hidup akan jadi bahagia, Pak. Bahagia itu suatu keadaan yang tenang dan yang tentram, yang terlepas dari yang menyusahkan. Yang pertama syukur, mendidik syukur ya. Yang kedua, syukur kita Bapak Ibu apa? Yaitu mendidik jiwa muraqabatullah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, hajah haji ini semakin bersyukurnya kita kepada Allah, nikmatnya tentu akan ditambah. Tetapi semakin orang itu gak ada syukurnya, hidup itu gak ada kepuasannya Bapak Ibu. Ya, saya ulangi lagi, semakin hidup itu gak ada syukurnya, hidup itu gak ada kepuasannya. Muraqabatullah. Jadi hidup itu kalau Allah, ibadah yang jadi tujuannya, pasti dunia akan melayani kita.
Tetapi kalau hidup itu dunia yang jadi tujuannya, pasti hasilnya bisa kecewa. Yang kedua, mendidik jiwa muraqabatullah. Yang ketiga, syukur kita yang ketiga apa? Yaitu Bapak Ibu kalau kepengen awet muda, tidak cepat menua, sehat tanpa obat. Ayo simak ya, fokus ya sampai Imam Syafi'i ya. Apa yang ketiga rumusnya? Yaitu mendidik kebersihan hati. Bapak-bapak, ibu-ibu itu sehat, jenengan sebabnya hati resik, ya, mempunyai hati yang bersih, gak suka ngembing, ngeremehke, fitnah dan gibah dan sebagainya, ya. Insya Allah hidup akan menjadi awet ayu, sehat, tidak kemana-mana yang digantungkan obat, ya. Ketika ya Bapak Ibu ya. Syukur Bapak Ibu yang keempat adalah apa? Jiwa empati sosial. Nah ini jiwa empati sosial. Jadi dengan urusan dengan wahablul minan nas, baik hubungan kepada yang vertikal juga baik, ya, empati sosial. Kita dengan manusia baik banget ya. Tetapi kalau sama Allah itu nggak baik juga, hidup itu nggak ada apa-apanya. Misalnya di dunia itu jabatannya tinggi, uangnya banyak, mobilnya bagus, di mana-mana ladang sawahnya melimpah ruah. Tapi kalau ngaji nggak kelihatan, ya, ibadah nggak dipikirkan, nggak dirawat, nggak dijaga, itu besok kalau mati nggak ada apa-apanya itu. Ya, nih syukur kita yang keempat. Syukur kita yang kelima adalah punya jiwa kendali, punya jiwa yaitu apa, rem, kalau bahasa Arab itu rem. Remnya kita, kendali kita adalah apa? Kata Imam Al-Ghazali itu 5 Pak. Kifdudin, kifdun mal, kifdun akal, kifdun nafas, kifdun nasab. Jadi remnya bapak itu juga nggak hanya mobil motor tok yang punya rem. Jadi remnya ibu bapak itu hidup kepengen nyaman, bahagia, ya kembali kepada agama, ya, kepada Allah. Kembali hidup itu kalau Allah, ibadah yang jadi tujuannya, oh pasti dunia akan melayani kita. Saya ngerasain Bapak Ibu, saya sudah ngerasain. Asli saya Jawa Timur, Bojonegoro. Saya dari SMA, S1, S2, alhamdulillah tidurnya di masjid terus, Bu. Tidurnya di masjid terus, ya, ngopeni masjid, ngopeni ibu-ibu, ngopeni adik-adik, TPA, TKA itu. Sebab saya sejak tahun 87, 88 sudah ngajar di AMM Kota Gede. Tenang Bu, dunia seisinya melayani kita, ya. Jadi ibu bapak kalau hidup itu kepengen nyaman harus punya kendali, punya rem biar gak kemana-mana. Tadi kibdudin, kibdun mal, kibdun akal, kibdun nafas, kibdun nasab. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu artinya apa kibdudin itu, ya agama. Kibdun mal adalah harta yang bermanfaat. Jadi sebaik-baik Bapak Ibu itu diberi umur panjang oleh Allah, ya hartamu adalah khairun nas. Apabila diberi umur panjang itu baik amalnya. Jadi kalau hidup itu semakin baik amalnya, umurnya panjang, kok banyak manfaatnya, berarti dengan hidup itu banyak untungnya. Kalau hidup itu ganteng, bagus, sugih, kok nggak ada manfaatnya, namanya kosong belum, nggak ada apa-apanya. Ya, sudah satu, syukur. Kedua, muraqabatullah. Ketiga adalah kebersihan hati. Keempat, empati sosial. Terus pengendalian diri. Terus selanjutnya apa yang keempat? Hidup itu, syukurnya Bapak Ibu adalah yang kelima, 5 ya Bu ya. 5 ya, nyatet ya. Syukur, muraqabah, ya, bersihan hati, empati sosial, pengendalian diri. Nah, sekarang disiplin. Disiplin menghargai waktu. Orang itu sukses harus bisa menghargai waktu.
Jadi rumusnya Bapak Ibu itu orang itu sukses. Pertama kan disiplin, fokus, gairah, visi, aksi. Coba kalau jenengan orangnya terapke, luar biasa. Disiplin, fokus, gairah, visi, aksi. Itu disiplin yang pertama. Disiplin yang kedua, luar biasa. Disiplin ibadah, disiplin makan minum mengikuti pola Rasulullah, disiplin olahraga teratur, disiplin istirahat cukup. Ada 5D ya. Disiplin ibadah, disiplin bekerja, disiplin makan minum pola Rasulullah, disiplin bekerja baik ya, disiplin bekerja baik, disiplin makan minum, disiplin olahraga teratur, disiplin istirahat cukup. Oh pasti insya Allah awet ayu bu, awet ganteng, tidak cepat menua. Orang itu masalahnya apa? Kadang-kadang jatuh sakit. Ya wis ngerti kantornya ki adoh ge udan macet. Lah kok mangkat dipas-pas. Mesti dandap-dandap seperti takjilan ini. Coba kalau kita itu bisa ngatur waktu, ya toh. Nah, saya bersyukur di kantor gubernur juga nggak pernah terlambat. Di sini juga kayaknya nggak terlambat ya Pak Haji Juanda ya. Pak Juanda sudah tahu kecilnya saya itu. Sebab saya sama beliau itu sudah lama, serawung ya. Sama Pak Haji Iswantoro, Pak dulu waktu sebelum menjabat jadi wakil gubernur Pak Kanjeng Bimo, ya Pak ya. Masih ngurusi keraton ya Pak ya. Alhamdulillah, ngurusi beliau, ngurusi haji, ngurusi keraton itu ya. Saya di Kepatihan Bapak Ibu. Fokus ya Bu ya. Ini belum pengajian loh ya. Saya masih buka dulu syukurnya Ibu 7, nanti baru pengajian. Nanti pengajian lakonnya pengajian sore ini Ramadan sukses mulia 7 target. Nanti setelah saya buka 7 poin ini. Ya. Menarik ya. Ayo buka bareng-bareng sekarang ya. Disiplin, selain disiplin, fokus, gairah, visi, aksi. Ibu-ibu, bapak-bapak hidup ini pasti kepengen enjoy, pasti kepengen sehat, apalagi haji ya. Haji sehat adalah haji yang selalu hanif. Hanif itu semeleh. Satu rumusnya Bapak Ibu tadi, disiplin kan sudah ya, disiplin, fokus, gairah, visi, aksi. Kalau nek matur sak menten iki kecepatan apa kurang alon Bu? Kurang keras atau kekerasan? Nah, yuk santai ya, santai. Pak Imam juga santai ya, dengan hati insyaallah. Jenengan nek kepen awet, ayu, ganteng, hidup itu bahagia Bu. Rumusnya apa? Ya disiplin ibadah. Tak buka ya hadisnya Bukhari Muslim. Kalau Bapak Ibu kepengen hidupmu itu bahagia, sehat, insya Allah keluarga itu terpadu ya, sukses, mulia, anaknya sukses, Bapak Ibu sukses, rezeki dunia ngetutkin jenengan, perbaiki ibadah sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Jadi kualitas Bapak Ibu, apalagi sudah haji ini, kualitas hidupmu ada pada sholatmu. Menarik ini ya, menarik. Iya. Jadi Bapak Ibu itu sukses. Ayo kita rawat, kita pelihara sholat kita. Insya, termasuk ini hadis Muslim lagi. Barang siapa yang berjalan menempuh jalan menuju ilmu kok jauh, termasuk Bu Endang ini dari Condong Catur ya, jauh ini Bu Endang ini. Alhamdulillah kayaknya saya kenal semua ini, kayaknya ya. Dari Condong Catur ada, dari Kueni ada Pak Dokter Haji Bisri itu, dari Kueni itu jauh itu ya. Saya tadi ngisi di sana. Kok jauh-jauh jenengan ikhlas niat untuk tolabul ilmi, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Hidup itu kan yang dicari kan bahagia, surga toh Bu? Ya toh? Jenengan kepengen surga itu
rumusnya apa? Wa bataqi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayo mumpung isih urip, isih sehat, ojo leren dadi wong sing apik. Kembali wong kene apik urip mesti akeh untunge. Wong kene ra ono apike karo sapa ora cocok. Ora cocok. Ora cocok. Kuwi uripe rugi kosong belum. Iya, ning kampung ora cocok, ning jamaah ora cocok, jejer karo kancane ora cocok, karo garwane lho ora cocok, karo mantune ora cocok. Oh, karena punya penyakit hati. Ini belum pengajian loh ya. Saya buka 7 dulu baru pengajian. Nanti sebentar lagi. Menarik ini. Mulai Bapak Ibu fokus ya. Ada yang pernah ketemu saya, ada yang belum ya. Yuk, terus disiplin ibadah, disiplin bekerja, disiplin makan minum pola Rasulullah, disiplin olahraga teratur, disiplin istirahat cukup. Kalau ibu-ibu kepengen sehat, kepengen awet ayu, olahraganya ibu apa? Jalan. Kalau mamah-mamah yang bertiga ini apa, Mah? Tolong Mah fokus ya, Mah fokus ya. Mamah apa? Jenengan kepengen awet ayu, cantik, apa olahraganya? Nah, mesti nggak fokus ini. Apa Bu? Yuk, menarik ya. Ibu, bapak harus sedikit atau banyak mau gerak. Saya juga sama. Selain saya seorang penceramah, dai, PNS, saya rutin ya sepedaan, ya senam, pokoknya kepengen sehat ya. Dan senam sehat itu mengukur kemampuan, mengukur diri, nggak memaksa diri. Jenengan sudah usianya 70 kok memaksa diri senamnya aerobik yang luar biasa. Nanti nggak lama dipelayakkan Sarjito nanti. Ya toh? Yuk, terus yang terakhir terus pengajian. Setelah itu apa Bu? Yang terakhir, ibu bapak mulai sekarang syukurnya dengan mendidik jiwa ukhuwah Islamiyah. Jiwa ukhuwah Islamiyah. Hidup pasti akan jaya. Jaya dunia, jaya akhirat. Caranya bagaimana jaya dunia? Ini resepnya, tak kasih tahu. Quran, memang kalau ngaji itu Quran yang jadi rujukan, tidak ada orang yang berani tantangan maupun tandingan. Jangan kepengen sukses dunia, apa kiat-kiatnya, resepnya? Satu, banyak relasi. Akeh kancane, akeh sedulure. Jadi nek bapak ibu niku sedulure akeh, kancane akeh, wis to. Donya sak isine bakal ngetutkin jenengan. Dan rezeki nggak mungkin akan tertukar. Banyak relasi. Karo kono kenal, karo kono kenal, karo kono kenal, karo kono cedak, karo kono cedak, karo kono cocok, karo kono rukun. Oh, rezeki di mana-mana. Banyak relasi. Sudah bisa diterima ini. Jenengan kepengen sukses dunia, loh, isih cilik wis alhamdulillah mapan kabeh, wis dadi wong kabeh. Rumusnya apa? Baik komunikasi Pak, kepada sesama baik, kepada yang vertikal Allah Subhanahu wa taala komunikasinya baik. Piye to carane komunikasi itu baik? Ayo 7 amalan ajaib jok ngantek ucul saka awak. Biasa kenek tangi subuhan berjamaah, sholat duha, nek bengi klita-kliti geruja-gerujuk setengah telu jam telu wis tangi tahajud ya toh. Terus seneng golek ilmu, ajak rumangsa pinter. Terus seneng makmurke masjid mushola, memakmurkan rumahnya Allah. 7 amal ajaib jok ngantek ucul saka awak. Nek awake dhewe kepengin sukses dunia, yuk bareng-bareng tangi esuk
subuh berjamaah, sholat duha, sholat tahajud, seneng golek ilmu jok rumangsa pinter. 7 amal ajaib ya. Baleni 1 bangun pagi, terus subuh berjamaah, terus sholat duha, terus tahajud. Yang kelima, seneng berbagi. Man amila sholiha min dzakari aw untha. Seneng berbagi, seneng sedekah. Oh, ini mesti mengundang banyak saudara, mengundang sehat, mengundang keluarga terpadu bahagia. Terus seneng golek ilmu karo wongso pinter, seneng makmurkan rumah-rumah Allah yang ada di kanan kiri kita. Insya itu sukses dunia 3 ya Bu, tolong ya dimasukkan ke sini ya. 1, banyak relasi. 2, baik komunikasi. Yang ketiga, panen banyak, banjir rezeki. Itu dunia ya. Sekarang akhirat, jenengan pengen lancar akhirat, memang dunia itu harus perlu kita jemput, jangan lupakan akhirat. Caranya bagaimana? 1, dan buka hadis Bukhari Muslim. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an itu bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amalan apa yang dicintai oleh Allah, yang digandrungi surga, yang penuh dengan kenikmatan? Rasul menjawab, as-sholatu ala waktiha. Sholatlah kamu tepat di awal waktu. Oh, ayo Pak, awake dhewe iki mbut gawe mung diawasi mesin di tembok, dipaku, disekrut ning tembok, ya toh? Thank you, terima kasih. 7:30 tepat waktu. Adzan dan iqamah kan ada jeda itu. Mbuh 3 menit, mbuh 5 menit. Itu kan sebetulnya kan sudah ada jeda itu. Ngenteni ben karepe sing sare ben wungu, yang tidur bangun. Cok sampai so adzan rampung, terus ditunggu sampai iqamah. Iqamah ya teko-teko. Padahal ning kantor telat kurang 2 menit, 1 menit wis melayu-melayu Bu. Padahal yang jaga, sing ngawasi, sing ngajak mung mesin ditempleke tembok lho, ya toh. Nih Bapak Ibu, tolong ya, mulai sekarang ibu-ibu biasakan bangun pagi. Saya juga berusaha kalau pagi, apalagi di bulan suci Ramadan ini 3:30 mesti ucul Bu. Sebab ngetan tekan Klaten subuhan itu, manis Renggon yang alur tekan Kaliurang, nek itu Selo Pamioro, nek ulon tekan Srikayangan. Jauh tuh Bu, dingin itu kayak hujan, kadang hujan tur dingin itu harus dilawan itu. Dingin itu harus pakai jaket, pakai mantro loh. Insya Allah sehat ya. Sekarang mulai ngaji ya, sudah lengkap ya. Ini pesawat mau take off, Bapak Ibu fokus. Nah, kalau mau naik kita pesawat seperti haji itu harus fokus doa. Yuk, biar nanti ilmu Bapak Ibu masuk. Yuk sekarang ngaji. Ramadan tidak terasa, yang sangat teristimewa yang kita tunggu-tunggu sudah berjalan. Insya Allah besok pagi sudah masuk ke 10. Sepertiga Ramadan sudah akan meninggalkan kita. Kita tahun depan belum tentu ada jaminan ketemu bulan suci Ramadan. Ayo kalau berani, Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir. Nek wani. Caranya dia Ramadan sukses mulia. 7 target. Ayo Bapak Ibu fokus ya. 1, target kita adalah bersyukur nikmat. Ini yang pertama. Ini udah mulai ngaji ya. Tadi belum ngaji, baru pembukaan. Ini sekaya pengajian. Kedua adalah apa? Derajat iman dan takwa kita kepada Allah. Target kita yang ketiga adalah harapan ibu bapak pasti hidup yang sebagai tamu silihan pinjaman ini pasti kepengen diampuni oleh Allah.
Yang keempat adalah pasti kepengen mendapatkan satu yang kita tunggu-tunggu, adalah malam Lailatul Qadar. Yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan tak hitung-hitung Pak dengan kalkulator, ternyata luar biasa. 83 tahun, 4 bulan. Kita belum tentu loh ada jaminan usia sampai 83 tahun. Nah ini. Terus yang kelima, ibu bapak pasti kepengen merayakan hari raya Idul Fitri sehat tanpa obat, insya Allah. Yang keenam, harapan kita setelah dicas selama 1 bulan pasti kepengen, yaitu fitrah kepada kesucian Syawal. Syawala yusyawwilu syawalan, momentum untuk kebaikan. Yang terakhir adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Yuk satu persatu kita garap sekarang. Ramadan tahun ini adalah ibu bapak yang ditunggu-tunggu, sudah berjalan 9 hari. Ada pertanyaan misalnya, Pak, bagaimana caranya supaya ibadah puasa itu diterima oleh Allah, tidak sia-sia yang didapat lapar dan dahaga? Kata Nabi, kam min ini laisa lahu min siyami ilal ju' wal atos. Berapa banyak umatku yang berpuasa nggak mendapatkan apa-apa, yang diperoleh hanyalah lapar, haus, dan capek saja. Harapan kita pasti kepengen diterima oleh Allah. Ayo bareng-bareng ya Bapak Ibu. Satu, berpikir yang positif. Awal dia manut aturan hukum Allah yang diatur kok diikuti, wis to. Jenengan pasti sehat, pasti enjoy. Satu, berpikir yang positif. Ramadan diterima oleh Allah, ucapan yang baik. Jenengan kini ngendikane sae, jalan mudah menuju surga. Sampai Rasulullah ditanya sahabatnya, ya Rasulullah, itu banyak umatmu yang masuk di surganya Allah, apa yang dia perbuat? Rasul menjawab, dia bisa menjaga mulutnya. Rasulullah ditanya lagi, ya Rasulullah, itu banyak umatmu yang masuk tergelincir ke neraka yang bahan bakarnya wakuduhan nasu wal hijarah, batu menyala, manusia itu menyala. Apa yang dia berbuat? Dia tidak bisa menjaga mulutnya. Jadi kata Nabi, idza asbaha banu adama fa innal a'dha'a tastakfil lisan. Jadi aji ning kiri itu gumantung ing latih. Ya. Jadi senjata yang paling ampuh yang bisa merendahkan kita adalah menjaga mulut. Ibu bapak terhormat itu kalau bisa menjaga mulut. Jadi surgamu ada di mulutmu, nerakamu ada di mulutmu. Termasuk harimau, singamu ada di mulutmu. Berkata yang baik atau diam. Saya contohkan ya Bu. Ini Rasulullah ngendika, orang itu nggak terhormat, derajatnya semakin rendah. Nek uangnya senengane ngremehke uang, ngembe uang, sopo timpi, dan senengane fitnah dan gibah. Padahal uangnya dirasani, dirumpi, sakitnya ada di sini, sakitnya. Mila nek jenengan nggak kepengen jatuh sakit hati, jok seneng ngrasani ngrumpi, gibah lan fitnah. Itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ayo kita berusaha. Ramadan belum terlambat kita untuk perbaiki, melengkapi nutup kita yang kurang. Menjaga mulut dari menggunjing, memaki orang lain. Selanjutnya amarah dikendalikan. Marah itu tandanya orang yang kalah. Orang yang suka marah itu tandanya orang yang gak dong. Jadi kalau Bapak Ibu itu tahu namanya marah itu
Saraf ibu bapak yang ada di tubuh kita, yang kecil-kecil lembut-lembut itu akan putus satu persatu, putus gitu. Ya, marah, yang menang itu jadi arang. Marah-marah melulu, yang kalah jadi debu. Arang sama debu itu bedanya apa Bapak Ibu? Yang menang jadi arang, yang kalah jadi debu, sama-sama rugi kan itu, rugi. Maka sebaiknya kalau Bapak Ibu kepengen awet ayu ganteng, tidak usah banyak marah-marah, apalagi puasa di bulan suci Ramadan. Kendalikan kita marah. Insya Allah kalau jenengan pikirannya positif, ucapannya baik, amarah dikendalikan, hidup itu pasti akan sehat tanpa obat. Nah Bapak Ibu, sehat tanpa obat ternyata ada resepnya Bapak Ibu. Satu adalah apa? Ibadah istiqomah. Tidak boleh overload. Ibadah ini baik banget, nenek overload Allah juga nggak suka. Misalnya takjilan jadwal 4:30. Lah kok jam 09.00 wis mangkat neng PDHI. Lah ngopo klekaran neng ini nunggu koncone. Allah mangkel itu, marah-marah itu. Duhur, lah kalau di Mekah sana ndak apa-apa, jam 09.00 jam 8 wis mangkat. Lah nang Indonesia luhur jam 12 jam 8 wis mangkat. Ning masjid apa klekaran. Nah, ini penting ya saya sampaikan ya. Orang itu sehat, resepnya ada 7 Bu. Ayo tulis ya pelan-pelan. Ben sehat, ben awet ganteng, awet enom, iso nunggoni putune, anake. Ya Allah, nggak ngerepotkan keluarga. Apa rumusnya? Ibadah seistiqomah. Contohnya istiqomah jenengan dzikir ya. Yang situ maknina. Setelah salam, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kan denyut jantung stabil. Jangan sampai wis haji hajah. Mosok dikir kok suwah bar awak dhewe haji lho, figur teladan yang baik. Ibu-ibu bapak-bapak tahu toh haji itu singkatannya haji toh. Haji itu hanif ya, hanya agama semakin kuat kudune jinya jihadnya semakin tinggi. Terus apa inya? Ikhlas ibadah karena Allah. Orang mangkat pengajian mendung lagi dan ciri-ciri dihitungi mangkat ora ya, ora mangkat, mangkat ora, mangkat ora mangkat. Ayo jenengan nek kepengen sehat rumusnya itu. Satu, upayakan ibadah iya. Kalau pas sholat dengan jahar ya yang penak bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apa niku? Sampai waladhdallin. Mesti makmum sing ning mburi jalan amin. Coba jenengan lagi takbir marah-marah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai waladhdallin. Makmum yang di belakang pasti selaras, serasi seimbang kaya sing imami. Amin ngopo. Bermasalah nanti. Ayo Bu, ibadah istiqomah. Jenengan kepengen awet ayu ganteng, tidak cepat menua. Ini kembali Bu. 2 resepnya kebersihan hati. Ning donya ki omah apik ki mung titipan, bojo ayu ki mung silihan, jabatan ki mung sampiran. Jenengan urip ning donya ki mung sedelok kaya tamu. Kaya pengajian takjil sore ini. Mung sedelok iki tekan maghrib pasti kepengen pulang. Termasuk ibu yang bertiga ini rencana jadi nggak mau meninggal? Rencana pasti itu. Pulangnya kita itu mati itu, ya toh. Simak ya, fokus ya, fokus.
Aku kepengen kok nyangoni diri saya sendiri, nyangoni ibu, nyangoni jamaah yang mendengarkan pengajian ini lewat YouTube ini. Ya, yang ngajak Pak Haji Juanda. Ini guru saya ini, Bu, spiritual saya ini. Ya Pak Haji. Pak Haji ini luar bapak saya, orang tua saya. Sebab kalau dipikir usia Pak Haji Juanda sama saya pasti umurnya banyak Pak Juanda nji. Saya muridnya Pak Juanda. Yuk, jenengan atine resik. Nah, nggak seneng banding-banding ke, elok omahe apik, ke mobilé apik, bojone ayu, ganteng, ke ingu-ingu apa kae. Nah, jenengan sakit nanti. Udah 2 ya, 3. Sehat itu rumusnya apa? Bisa melimpahkan kasih sayang. Urip sebisa mbune iso sayang karo wong liya. Lah mana mungkin iso sayang karo wong liya. Lah wong karo awake dhewe marah terus. Marah kuwi ora iso diilangi, minimal dikendalikan. Insya ya nek sedina marah ping 3 wis siji lah, ping siji wae. Syukur-syukur ora marah-marah. Nggih. Nih. Yaitu bisa melimpahkan kasih sayang kepada orang lain. Lah nek jenengan bisa kepengen awet ayu ganteng, rumusnya keempat adalah bisa menghargai kelebihan orang lain. Orang yang donya iki Bapak Ibu haji ora ana sing sempurna. Suami istri itu nggak ada yang sempurna. Justru suami istri nggak ada yang sempurna. Orang yang ayu ganteng, suami istri yang soleh-solehah adalah suami istri yang bisa menutupi kekurangan masing-masing. Isih eling to zaman nalikane semono nek janji. Yayang, bagaimanapun keadaanmu, aku mencintaimu. Gunung Merapi Yayang sing arep jeblok mbledos tak punggahi. Lautan Segoro Kidul Yayang sing arep tsunami sing wingi ra sida tak seberangi. Aku lho Yayang, nek ra bebrayan karo sliramu aku trimo gantung ning isor wit. Lho, itu Pak Juanda. Lah kok iso wis bebojoan lho. Wis duwe anak, duwe putu kok ora cetok. Amati, mlaku sing putri ngarep aduh kono. Mlaku sing mburi keng kakung ge jarake aduh banget. Zaman nom isih eling to. Gecekan kenceng. Kepleset anak watu alias krikil sret gledak. Aduh sayang, dasar nek sikil kirane mripate. Kuwi zamane manten anyar. Coba saiki berjalan 70 sudah tahun sing putih kepleset tok mak seret arep tiba. Jawabannya apa? Bahasa Taiwan metu, Korea metu. Biayaan wae. Iya toh? Wong haji ngelokke bojoe biayaan wae. Nah, hati-hati ya Bu ya. Hati-hati. Kaya jenengan janji nalikane semono. Aja kaya saiki wis anak-anak gede-gede, putu wis gede-gede ndek mantu kok malah saya adoh sing kakung turu ngarep Kancingan Lawang, sing putri turu mburi adoh Kancingan Lawang. Gek wis tuwek kowe gaya nggo kathok jin. Wis turu nggo kathok jin, gek rite digembok lho. Arep tok nggo apa? Bu. Paham Bu? Gak paham ya Bu ya? Ya, yuk terus. 1 panjenengan ibadah istiqomah, nek kepen awet ayu ganteng. 2 kebersihan hati. 3 bisa melimpahkan kasih sayang. 4 bisa menghargai kelebihan orang lain. Yang kelima apa? Tawadhu, rendah hati. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna alal harti hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang yang donya ki sepisan nggak boleh sombong, nggak boleh dengki, nggak boleh benci, nggak boleh tamak, nggak boleh serakah. Kalau bahasanya Bapak Ibu, nek gampangnya ngelingin itu jauhi penyakit 5K.
kesombongan, kedengkian, kebencian, ketamaan, keserakahan. Ini penyakit. Selain limata, jauhi penyakit telu wis marake ngaboti pikirmu, Bu. Apa? Penyakit syaitonia. Sing duwe iki setan, ning kok iso awake dhewe iki duwe. Dono. Seneng adu-adu, seneng ribut rame ku setan kuwi. Ning pasar rame mung masalah nyang-nyangan. Kuwi setan, ulos setan ku ten pasar-pasar akeh. Dua, nek jenengan kepengen ora abot le mikir, saya stres. Dono penyakit daimia, penyakit itu yang punya hewan. Masa awake dhewe kelebihane akal ayu ganteng kok duwe penyakit hewan, serakah, rakus, itu yang punya hewan. Nah, kira wangun jenengan ganteng ayu lho, punya kelebihan akal, kok duwe sipate wong edian. Wong edan apa? Saubia. Neng-nengan, enggak pernah ada komunikasi. Amati Bapak Ibu, wong edan iku padha-padha ngiyup udan deres pates, padha ngiyupe lho. Mung sak meter, mung sak mimbar kasaran jejer. Apa ana wong edan omong-omongan? Lah kok iso suami istri lho, sak omah lho kok wirawiri kaya wong radong iki lho, Bu. Lah nek ra omong-omongan kecuali mbah-mbah sing kapundhut riyen, sumare, kakung, terus sing Mbah Putri nusul ning sampinge. Lah kuwi ra omongan wajar karena sudah mati. Lah wong sing urip karo kancane menteleng ngoten sakit sampean, Bu. Paham, Bu? Kula matur ngantek ngoten iki ibu-ibu paham nggih? Bapak paham ya Pak ya? Paham, insya Allah sing muni. Waduh, sore kok tambah buyer. Lah akeh banget materine. Ayo, sehat iku pitu. Siji, ibadah istiqomah. Dua, atine resik. Telu, bisa melimpahkan kasih sayang. Keempat, bisa menghargai kelebihan orang lain. Jauhi penyakit kesombongan, kedengkian, kebencian, ketamaan, keserakahan. Ditambah jauhi sifat sing rawangun sing dimiliki, sifate setan, sifate hewan, sifate wong. Yuk coba bareng-bareng. Sifate rawangun jenengan duwe sifat niku, Bu. Yang kedua, bot-boti pikir, marake abot lek mlaku ngantek ndinguk-ndinguk bungkuk-bungkuk niku. Sifate telu sifate wong ayu-ayu ganteng-ganteng wis duwe titel haji kok sih senengane neng-nengan. Iki ketok wong ora teko iki ketok iki. Jangan sampai ya, Bu. Kita itu sudah figur teladan yang baik. Disyukuri lho, Bu. Awake iki haji. Saya ini sing arep mangkat haji, angele pon mbok jenengan duwe-duwe cak PDHI niki, Bu. Nek rung daftar bakal mangkat. Iya toh? Nggih. Aku di besan, Bu. Untung sebelumnya sudah berangkat. Nah, tahun kemarin 2022 mau berangkat usia 63 ora iso mangkat kok piye. Ya toh, Mbak? Nggih. Yo jenengan syukurin niku. Alhamdulillah. Ingat-ingat ya, poso besok pagi berjalan 10 hari. Pikiran yang baik, positif. Ucapan yang baik, marah dikendalikan, hidupnya pasti sehat. Tadi belum selesai loh 7 poin ibadah istiqomah, kebersihan hati, bisa melimpahkan kasih sayang, terus bisa menghargai kelebihan orang lain, tawadhu rendah hati, tidak sombong, terus keramahan. Ramah itu tidak wong sehat ya Pak, apalagi sudah haji ya. Haji ramah adalah haji yang mabrur. Kok haji kok sangar, wajiun
gitu ngosir kuwi haji sing mardut. Haji iki ana sing mardut, ana sing makbul, ana sing maksus, ana sing mabrur. Yuk bareng-bareng. Mardut, makbul, maksus, mabrur. Bareng. 1 2 3. Kok mandut ya? Mardut kok mandut nih. Mardud, makbul, maksus, mabrur. Insya 1 target kita syukur nikmat. Target kedua sekarang haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah. Sore ini mau mensyiarkan agama Allah. Ini bisa dibuka Qurannya Muhammad 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Monggo bareng-bareng. 1 2 3. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Sore ini sepertinya orang lapar ya. Pelan banget. Jadi ngaji terus ya Bu, yang mantep ya. Jenengan niat apa-apa terus dimantep Bu. Sebab nek ra mantep jangan digoyang oleh setan. Ngaji nek ra mantep niku setan mlebu metu. Arep makan ngaji ra mantep, setan menggoyang hati Bapak Ibu. Mula nek ngaji sing mantep, nek zikir sing mantep, nek pengajian sing fokus sing mantep ben ilmune mantep, maksud langsung masuk ke mindset kita. Nek ngaji mung kilingan kumbaan wae. Wis dintasi urung ya. Wis dintasi urung. Oh, ora bakal masuk Bu. Keteke mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ini kalau ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu berarti ini panggilan kasih sayang. Panggilan kemesraan Allah kepada hambanya, Sang Khalik kepada hambanya. Jadi panggilan kemesraan, panggilan kasih sayang, panggilan cintanya Allah kepada hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Fokus ya, ini menarik ya. Barang siapa sore ini mau mensyiarkan agama Allah, sudah diwangi jauh-jauh dari Condong Catur, Bantul, Sleman. Ibu mana itu? Parangtritis. Wah, tuh banget mana melaku. Soko parangtritis melaku arep pengajian. Yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Sore ini Bapak Ibu yakin diberi oleh Allah hadiah anugerah 1 pertolongan. Alhamdulillah pertolongan jenengan apa? Mangsoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Yuk bareng-bareng. Bener. Iya betul. Alhamdulillah. Mulang haji ajahi paling penak diterangke urung diterangke wis paham. Barang siapa hadir Ramadan dengan ikhlas menyambut dengan senang, gak akan mengeluh ngaruworo sambat, jenengan dipun paring pertolongan. Kalau bahasa Arab nasr, gak semua orang diberi pertolongan Bu. Gak semua orang diberi jatah kesempatan usia umur yang panjang. Apalagi termasuk gak semua orang diberi hidayah bisa hadir di taman surganya Allah ini. Pertolongan yang pertama. Yang kedua, yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Jenengan mau mensyiarkan agama Allah lewat gedung yang megah ini, PDAI Alun-Alun Utara ini, yakin jenengan oleh Allah diberi kemenangan.
Sing bedake jenengan ki ampuh, ayu, ganteng hidup di dunia adalah iman dan takwa kita kepada Allah. Apa pesannya Allah? Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Moga bareng-bareng biar gak cepat menua. 1, 2, 3. Kok iya? Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya albab. Saya nggak tahu ini yang memang yang bagus soundnya ya, sound sistemnya ya, seperti di Mekah ini. Iya, ya Pak, juanda ya. Soundnya bagus banget. Yuk bareng-bareng 1, 2, 3. Alhamdulillah. Urip kuwi Bapak Ibu ora ana sing iso kok bangga-banggake. Ora ana sing iso diandalke. Sing iso kok bangga-banggake urip sampai mati menyelamatkan jenengan adalah iman dan takwa kepada Allah. Semakin urip itu dulu ya, nek nggak punya iman dan takwa, mesti urip kakean komplain, kakean protes. Ada kurangnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.